Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, selamat hari Pantekosta, hari penurunan Roh Kudus atau hari pencurahan Roh Kudus, hari pemenuhan janji Roh Kudus yang diberikan kepada murid-murid Yesus, dan hari yang kita juga rayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini sesungguhnya adalah hari perayaan, ya, pencurahan Roh Kudus atau kedatangan Roh Kudus kepada setiap orang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Nah, hari ini kita hanya merayakannya. Nah, jadi merupakan suatu hari untuk kita berefleksi apa sesungguhnya kehidupan kita, tanggung jawab kita untuk menjalani hidup yang dihidupi dan diberkati dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus bukan sesuatu kehidupan yang sulit, bukan sesuatu kehidupan yang hebat-hebat, tetapi kehidupan yang dihidupi oleh Roh Kudus atau dipimpin Roh Kudus itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu saja ada hal-hal yang supranatural, yang di luar kemampuan kita, yang bisa saja terjadi. Tetapi lebih banyak yang kita alami adalah kehidupan kita setiap hari, kehidupan normal kita, yang seringkali kita menganggap bahwa itu adalah kehidupan biasa, aktivitas-aktivitas biasa. Tetapi sesungguhnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, hari ini kita akan memahami kebenaran firman Tuhan tentang hidup yang dipimpin dulu, tapi pada zaman sekarang. Jadi apa relevansi perayaan hari pencurahan Roh Kudus kepada setiap orang, kepada setiap umat percaya? Apa relevansinya pada saat ini? Saudara-saudara sekalian, Alkitab yang akan kita baca yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Nah, judul dari dari perikop ini pada Alkitab bahasa Indonesia kita adalah Pentakosta. Jadi hari pencurahan Roh Kudus itu bertepatan dengan perayaan Pentakosta pada pada perayaan atau ibadah orang-orang Israel. Saudara, bacaan perikop Alkitab terambil dari Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodekia, Pontus, dan Asia. Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, demikianlah pembacaan firman Tuhan, perikop tentang keturunan atau pencurahan Roh Kudus, penurunan atau pencurahan Roh Kudus yang terambil dari Kisah pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Saudara-saudaraku, ada 3 hal penting yang merupakan relevansi
perayaan Roh Kudus, perayaan pencurahan Roh Kudus bagi kita pada saat ini. Dan tiga hal tersebut, yang pertama adalah apa yang saya sebut dengan internalisasi Roh Kudus dalam kehidupan setiap umat percaya, setiap orang percaya. Internalisasi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya akan menjelaskan tentang internalisasi itu belakangan, apa yang dimaksudkan dengan internalisasi. Tetapi dari bacaan tadi ya, kita bisa melihat bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem. Dan ini merupakan pemenuhan janji Tuhan. Jadi Yesus telah berjanji kepada murid-murid bahwa mereka harus kembali ke Yerusalem. Jadi setelah Yesus naik ke sorga, Yesus mengatakan kepada mereka harus sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus mengatakan mereka harus kembali ke Yerusalem. Jadi bukan pulang ke Galilea. Kembali ke Yerusalem, dan di sana kamu akan menunggu pemberian Allah. Yaitu apa? Yaitu mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus menggunakan perkataan ini, dibaptis dengan Roh Kudus. Itu terdapat dalam Kisah pasal 1 ayat 4 sampai ayat 5. Atau Kisah 1 ayat 4 dan ayat 5. Nah, sehingga yang terjadi, yang kita baca ini adalah pemenuhan janji itu. Yesus berjanji sebelumnya bahwa mereka murid-muridnya akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus berjanji bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan peristiwa yang terjadi yang tadi kita baca adalah realisasi dari janji itu. Saudara-saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat 3 bacaan kita tadi ya, bahwa tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku, tampak bahwa ada seperti lidah api yang bertebaran di atas kepala mereka dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, kata hinggap itu berarti bahwa datang dari atas ya, hinggap itu datang dari atas hingga dari luar, kemudian bertengger dan diam di mereka masing-masing. Seperti itulah arti kata hinggap ya. Jadi burung berterbangan kemudian datang dan hinggap. Tetapi yang dimaksudkan di sini kalian sekedar hinggap, tapi berdiam, tertanam dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi Roh Kudus datang bagaikan nyala-nyala api, lidah-lidah api yang datang dari atas dan kemudian hinggap, diam, tertanam, menjangkau semua murid-murid atau mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah yang saya sebutkan tadi dengan proses yang datang dari luar masuk ke dalam dan diam di dalam kehidupan mereka, atau dalam arti lain dia diam dalam hidup mereka, Roh Kudus diam dalam hidup mereka, dan Roh Kudus mulai memimpin kehidupan mereka. Bapak Ibu, dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus ya, dalam 1 Korintus 3:16 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi orang-orang percaya adalah bait Allah. Setiap individu Kristen adalah bait Allah. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam setiap orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, ini yang saya sebutkan dengan istilah saya sendiri. Istilah saya sendiri yang saya sebutkan dengan internalisasi. Internalisasi itu yaitu sesuatu yang tadinya dari luar mempengaruhi kehidupan Anda, tetapi pada akhirnya tertanam. Setelah tertanam dalam kehidupan Anda, maka dia menjadi internal, dia menjadi bagian dari kehidupan Anda. Saudara, Roh Kudus menghidupi, dan yang dimaksudkan dengan internalisasi Roh Kudus yaitu Roh Kudus menghidupi dan dihidupi dalam kehidupan setiap orang percaya. Bahwa Anda tidak terpisahkan, bahwa masing-masing kita tidak terpisahkan dari Roh Kudus. Mengapa? Karena tubuh kita, karena kehidupan kita ini adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kehidupan masing-masing kita. Saudara, Allah yang melakukan proses internalisasi itu. Jadi internalisasi turun dari langit hingga pada setiap orang dan diam dalam diri kita.
dan memimpin diri kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini yang disebut dengan salah satu dari spiritual blessing. Berkat spiritual. Berkat spiritual itu ketika Allah menyelamatkan Anda dan kemudian Dia memberikan roh Anda diam di dalam dirimu dan menjadi penuntun di dalam kehidupanmu, menjadi penghibur di dalam kehidupanmu. Itu adalah yang disebut spiritual blessing. Jadi internalisasi Roh Kudus adalah salah satu wujud dari spiritual blessing. Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dengan internalisasi? Internalisasi adalah perubahan, perkembangan tingkah laku yang dikontrol secara eksternal, yang tadinya dikontrol secara eksternal, menjadi tingkah laku yang dikontrol oleh standar dan prinsip internal. Saya ulangi sekali lagi, apa itu internalisasi? Adalah perubahan tingkah laku, perubahan perilaku, perubahan kehidupan yang tadinya secara eksternal ya dikontrol, dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi di luar kita, menjadi tingkah laku atau perilaku yang dikontrol oleh standar dan prinsip internal. Dan prinsip internal yang kita maksudkan di sini, saudara sekalian, adalah kehidupan Roh Kudus. Tubuh kita dan kehidupan kita ini sebagai bait Allah, dan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara, saya memberikan satu contoh. Ketika Anda diambil sumpah atau diambil janji, misalnya sebagai seorang ASN, maka Anda harus hidup sebagai ASN. Maka regulasi, peraturan, ya, aturan-aturan yang terkait dengan ASN itu harus menjadi bagian dalam kehidupan Anda. Dan tentu saja di kantor, tapi juga dalam kehidupan Anda sehari-hari. Anda berperilaku sebagai seorang ASN yang telah disumpah atau telah diambil janji. Itulah yang disebut dengan internalisasi. Sesuatu yang dari luar kemudian datang, kemudian tadi kita pakai istilah Roh Kudus hinggap, ya, sesuatu yang dari luar datang menghinggap, masuk dalam diri kita dan kemudian yang mengontrol kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan internalisasi. Bapak Ibu sekalian, apa artinya firman ini bagi kita? Di hari perayaan turunnya Roh Kudus ini, Anda harus percaya dan Anda harus yakin dan Anda harus menyadari bahwa sebagai seorang Kristen Anda adalah bait Roh Kudus. Setiap orang, setiap Anda adalah bait Roh Kudus. Saudara, apapun status sosial Anda, mungkin Anda seorang yang sudah senior, mungkin Anda yang masih junior, yang baru-baru mengenal Tuhan, mungkin Anda sudah lansia, mungkin ada seorang pemuda, seorang laki atau seorang perempuan, seorang yang berpendidikan tinggi atau pendidikan biasa-biasa saja. Apapun sukumu, apapun budayamu, kamu adalah bait Allah. Dan Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Saudara-saudara sekalian, sebab itu apa? Sebab itu proses internalisasi ini harus terus berlangsung dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang Kristen. Internalisasi itu terus jalan dalam kehidupan kita. Proses dikontrol oleh Roh Kudus yang menuntun, menolong, ya, itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Dalam pola sikap, dalam pola tindak, pola tutur kata, pola kebendaan atau pola yang terkait dengan material, semuanya itu dikontrol oleh Roh Kudus. Dan Anda harus memohon agar Roh Kudus membimbing Anda setiap saat sehingga Anda menjadi seorang Kristen, seorang murid Tuhan yang dewasa di dalam iman, yang percaya kepadanya, yang bergantung kepadanya, yang terus dibaharui setiap hari kehidupan iman dan percaya Anda. Bapak Ibu, yang pertama itu adalah internalisasi. Internalisasi Roh Kudus. Jadi pencurahan Roh Kudus, apa relevansinya bagi kita saat ini? Yang pertama adalah internalisasi. Nah, yang kedua akan diambil dari bacaan kita pada ayat pasal 2 ayat 4 yang saya sebut dengan kapasitasi. Jadi pertama internalisasi, relevansi yang kedua adalah kapasitasi. Apa itu kapasitasi? Kapasitasi berasal dari kata, kita tahu kapasitas, ya. Kapasitas, capacitate. Capacitate itu artinya membuat sanggup, membuat diberdayakan. Capacitate atau kapasitasi artinya diberi kemampuan dan diberikan kekuatan. Jadi saudara, relevansi yang kedua
yaitu bahwa Roh Kudus mengkapasitasi Anda, membuat Anda sanggup, membuat Anda berdaya, membuat Anda diberi kemampuan, diberi kekuatan, memampukan Anda untuk menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen. Saudara, di dalam Kisah pasal 2 ayat 4 tadi dikatakan begini, maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Jadi memang tidak saja berhinggap, tapi penuhi. Itu yang tadi saya sebutkan internalisasi. Penuhi mereka dengan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara perhatikan ayat ini. Mereka dipenuhi, lalu mereka diberikan kemampuan, kapasitasi untuk berkata-kata dalam bahasa lain. Dan saudara, kemampuan itu apa? Kemampuan itu diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kemampuan yang memang diberikan. Saudara, ini yang saya sebutkan tadi dengan kapasitas atau kapasitasi. Nah saudara, kemampuannya dalam hal apa? Ayat 9 sampai ayat 11 bacaan kita tadi, yaitu bahwa mereka mampu berbicara dalam bahasa-bahasa lain atau dialek-dialek lain, bahasa-bahasa lain yang adalah bahasa dari orang-orang banyak, orang-orang Yahudi, non-Yahudi, orang-orang yang menjadi percaya kepada agama Yahudi yang ada di Yerusalem pada saat itu. Saudara, ayat 9 sampai ayat 11 ini, kalau Anda menghitung jumlahnya ada kira-kira 15 bahasa atau dialek atau bahasa yang memang terjadi, yang ada pada orang-orang saat itu, dan ke-15 bahasa atau dialek itu digunakan oleh murid-murid, dan murid-murid mendapat kemampuan itu. Karena apa? Karena itu yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara sekalian, itu terjadi. Jadi itu yang disebut dengan diberikan kemampuan, kesanggupan untuk melakukan sesuatu yang ini seperti supranatural, di luar kemampuan mereka. Dan saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu orang-orang banyak pada saat itu, mereka mengalami itu. Kapasitasi itu berdampak kepada orang banyak pada saat itu. Sehingga bagaimana mungkin karena mereka ini, murid-murid ini adalah orang-orang Galilea. Saudaraku, dari 12 murid Tuhan, selain Yudas, 11 murid lainnya ini adalah orang-orang Galilea. Orang-orang yang tinggal di Kapernaum dan sekitarnya, yang berada di sekitar Danau Galilea. Mereka berada dari sana. Dan pada saat itu ketika disebut orang Galilea, maka itu berarti orang yang jauh dari kota. Ya, bukan orang metropolitan Yerusalem, tapi orang yang berjauh dari daerah. Orang yang punya bahasanya berbeda, dialeknya berbeda. Orang yang tidak berkembang, orang yang sederhana. Dan saudaraku, murid-murid ini adalah nelayan, ya sebagian besar nelayan. Mungkin petani, ya hanya 1-2 orang yang mempunyai jabatan dalam tanda petik di Kapernaum pada saat itu. Ya, yang lain ini atau semua mereka ini berasal dari Galilea. Jadi saudaraku, beda dengan Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan orang Nazarani, orang yang mengikuti Yesus dari Nazaret. Dan karena itu mereka diasosiasikan sebagai orang-orang yang rendah, yang terbelakang. Tetapi apa saudara-saudara sekalian yang terjadi? Yang terjadi bahwa orang yang kecil ini, yang sederhana ini, yang dianggap tidak mampu ini, dan memang benar mereka ini orang-orang yang tidak mampu dalam banyak hal. Mereka diberikan kapasitas oleh Tuhan, mengalami kapasitasi, diberikan kapasitas oleh Tuhan, dan mereka bisa melakukan banyak hal. Bahkan yang terjadi pada saat ini, yaitu terjadi bahwa mereka secara supranatural berbicara, berkhotbah dengan bahasa-bahasa lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah yang terjadi. Jadi kalau yang terjadi, yang pertama relevansinya internalisasi, yang kedua adalah kapasitasi, memberikan kemampuan, kesanggupan bagi orang-orang sederhana kecil untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, saya banyak mengetahui tentang nelayan, karena nelayan adalah latar belakang saya. Dan saya udah pergi ke mana-mana, ya, termasuk di luar negeri, di banyak daerah.
Dan setiap kali pergi di berbagai tempat, Anda akan ketemu nelayan, dan nelayan itu biasanya digolongkan sebagai orang yang paling sederhana, orang yang paling miskin. Disebut dengan the poorest of the poor, orang yang termiskin dari mereka-mereka yang miskin. Jadi kalau Anda di satu negara yang maju, maka kelompok the poorest adalah biasanya orang-orang yang bekerja sebagai nelayan. Mereka biasanya orang yang kasar, orang yang bersuara keras, dan sering tidak punya tingkat pendidikan yang tinggi. Jadi itu yang terjadi di mana-mana. Apa yang disebut dengan masyarakat nelayan seperti itu. Jadi inilah yang hampir sama dengan apa yang terjadi, dengan apa yang dialami, dengan atau status yang ada pada murid-murid pada saat itu. Tetapi saudara sekalian, Allah memberikan kemampuan kepada mereka. Kapasitasi oleh Roh Kudus itu mereka dapatkan. Nah, saudara, apa ini arti firman Tuhan bagi kita? Anda sudah mengalami kapasitasi oleh Roh Kudus. Arti relevansi firman Tuhan ini bagi Anda yaitu Anda masing-masing yang percaya kepada Kristus, yang mengakui Yesus sebagai juru selamat dunia ini dan juru selamat Anda pribadi, sudah mengalami kapasitasi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus diam di dalam diri Anda, dan bahwa diri Anda itu adalah bait Allah. Kehidupan Anda ini adalah bait Allah. Maka yang terjadi dalam kehidupan Anda itu, Anda telah mengalami kapasitasi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu apa, saudara-saudaraku? Gunakan kemampuan Anda. Gunakan talenta Anda. Apa yang sudah Tuhan berikan. Tingkatkan kemampuan Anda. Mohon dari Allah, tambahkan kemampuan Anda. Untuk melakukan hal-hal yang biasa-biasa. Menjalani kehidupan ini. Anda setiap hari, kehidupan Anda setiap hari. Anda menjalani itu dengan pimpinan Roh Kudus. Tetapi juga untuk melakukan hal-hal yang sulit, yang sepertinya impossible, yang kita katakan supranatural. Dengan cara apa? Dengan cara memohon dari Allah, diberikan kapasitas oleh Allah dan izin Allah. Kalau Allah mengizinkan untuk Anda melakukan hal-hal yang supranatural, maka Anda mampu melakukan hal itu. Tapi hal-hal biasa yang Anda alami dalam hidup ini adalah hal-hal yang terkait dengan kapasitasi oleh Roh Kudus kehidupan Anda. Saudara, Anda diberi kesanggupan, kapasitasi untuk hidup sebagai seorang Kristen. Karena itu jalani, Anda punya banyak masalah, banyak persoalan, punya banyak tanggung jawab, tapi Anda diberikan kapasitas untuk melakukan semuanya itu. Karena Dia, Roh Kudus, adalah roh penolong Anda, roh penghibur Anda, roh yang bersama-sama dengan Anda. Saudara, yang pertama tadi internalisasi Roh Kudus, yang kedua kapasitasi, dan yang ketiga yang cukup penting, yang kadang-kadang yang selalu menjadi pesan utama dalam merayakan hari pencurahan Roh Kudus, yaitu amplifikasi. Internalisasi, kapasitasi, dan amplifikasi. Saudara, amplifikasi Roh Kudus artinya dengan pertolongan Roh Kudus, Anda memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus, Anda diberikan kemampuan itu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, saya ingin membacakan ayat yang menyatakan ini dari ayat 11, saudara. Saudara, ayat 11 mengatakan begini, bahwa kita mendengar mereka berkata-kata, kita ini adalah orang-orang Yerusalem tadi, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, jadi saudara, internalisasi dan kapasitasi itu dalam rangka kamu mengamplifikasi, memberitakan, menyiarkan, proclaim, memberitakan, menyiarkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, orang Yerusalem mengalami hal itu. Mereka melihat bagaimana murid-muridnya itu menyampaikan, memberitakan perbuatan-perbuatan besar itu. Dan saudara, perbuatan besar itu tentu saja karya penciptaan Allah atas alam semesta ini, penyertaan Allah bagi umat-umat pilihannya. Tetapi yang paling utama, perbuatan besar itu adalah karya penyelamatan umat manusia dari dosa melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia, dan kembalinya Yesus, terangkatnya Yesus kembali ke sorga. Saudara, itu adalah karya-karya besar Allah. Dan murid-murid ini mereka mengamplifikasi itu, mereka menyampaikan itu, mereka menyatakan itu. Saudara,
Ayat 11 mengatakan begini, kami mendengar mereka. Jadi itu didengar langsung. Dengar murid-murid adalah pengakuan. Saudaraku, yang dimaksudkan dengan amplifikasi karya-karya Tuhan, menyampaikan karya-karya Tuhan itu adalah disampaikan oleh murid-muridnya, disampaikan oleh orang percaya, dan orang lain mendengarnya itu. Orang lain mendengar itu, orang lain mengalami itu. Saudara, amplifikasi berarti karya Allah diperluas, diberitakan kepada orang-orang yang memang terdampak, dan pada akhirnya mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, amplifikasi ya, pertama tadi internalisasi, yang kedua kapasitasi, yang ketiga amplifikasi. Dan Anda kalau ngomong amplifikasi, Anda langsung ingat amplifier. Amplifier itu pengeras, penguat suara. Jadi ada suara yang datang, lalu kemudian bagaimana melalui pengeras, penguat, orang lain mendengarkan itu, teramplify, diberitakan sehingga banyak orang mendengar tentang apa yang disampaikan. Bapak Ibu, seorang pendeta senior, almarhum pendeta John Stott, ya, ini seorang pendeta dari Inggris, dari UK, yang banyak melayani Tuhan dan mengarang juga banyak buku. Saudara, seorang teolog yang sangat berpengaruh pada zamannya, dia mengatakan begini, bahwa amplifikasi itu bagaikan seorang yang disebut dengan town crier, ya, town crier. Nah, nanti saya akan jelaskan ya town crier itu apa. Tetapi pada zaman dulu, saudaraku, apabila kerajaan ingin memberitakan pengumuman-pengumuman resmi dari kerajaan, maka ada yang disebut dengan town crier. Town crier ini dia akan masuk pergi ke seluruh pelosok kota, pelosok-pelosok kota, pasar-pasar, tempat-tempat keramaian, dan di setiap tempat dia mengumumkan apa yang menjadi pesan yang harus disampaikan. Sehingga John Stott mengatakan seorang yang menyampaikan firman Tuhan, seorang yang berkhotbah, seorang yang mengajarkan firman Tuhan adalah seorang town crier. A town crier adalah seseorang, a person yang di-employ to make public announcement, ya, in the street of the marketplace, ya, of a town, ya, marketplace of a town, ya. Jadi disampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Bapak Ibu, saya di kampung saya, di salah satu desa di Pulau Saparua, saudara sekalian, saya kecil, saya hidup di sana. Dan pada zaman itu, saudaraku, apabila ada pengumuman dari pemerintah kepada masyarakat, maka yang disebut dengan town crier, tapi mungkin karena ini di tingkat desa, a village crier, ya, seorang yang pergi ke sana sini, ke setiap, ya, jadi dia berjalan setiap kira-kira 50 meter, dia akan menyampaikan, mengumumkan pengumuman itu. Nah, dan di bahasa kampung kami disebut dengan marinyo. A town crier adalah marinyo. Marinyo yang dia pergi kemana-mana dan dia menyampaikan berita itu. Saudara, inilah yang disebut dengan amplifikasi. Menyampaikan, menyebarkan, meluaskan sehingga banyak orang mengetahui apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi keputusan, apa yang perlu dikumandangkan, apa yang perlu disampaikan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, internalisasi, kapasitasi, dan amplifikasi itu adalah relevansi hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bagi kita saat ini. Mulai hari ini semakin giat mengamplifikasikan perbuatan Allah atas diri Anda. Anda sendiri telah mengalami perbuatan-perbuatan besar Allah dalam kehidupan Anda. Dalam hari-hari, dalam kehidupan, dalam hari-hari Anda telah mengalami itu. Baik yang luar biasa, yang besar-besar, maupun yang kecil-kecil, yang biasa-biasa saja. Anda mengalami itu karena penyertaan Roh Kudus. Karena itu, saudaraku, Anda harus mengamplifikasi, Anda harus menyampaikan itu. Hari ini, saudara, firman Tuhan ingin mengatakan bahwa Anda harus ceritakan, Anda harus beritakan, Anda harus sharing kepada orang lain tentang perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan Anda. Kalau Anda merupakan bagian dari gereja, ya, Anda adalah kelompok yang ada dalam persekutuan, dalam gereja yang melayani Tuhan, maka lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Amplifikasikan karya keselamatan Anda melalui gereja Anda, melalui persekutuan Anda, agar orang lain mengetahui tentang karya-karya perbuatan Allah dan menerima Allah
sebagai menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat mereka. Saudara, amplifikasi bisa dilakukan secara pasif. Ya, saudara, amplifier dan amplifikasi itu sebetulnya sangat-sangat bergaung, tapi dia juga berada di satu tempat dan orang lain mendengar. Jadi amplifikasi juga bisa dilakukan secara pasif dengan kehidupan Anda. Kehidupan Anda yang pada saat di mana Anda berada, Anda mengamplifikasikan itu. Orang lain melihat Anda, dan dari gaya hidup Anda, dari cara hidup Anda, dari tutur kata Anda, dari perbuatan Anda, dari kebendaan yang Anda pakai, materi yang terkait dengan Anda. Dengan semuanya itu Anda mengamplifikasikan karya keselamatan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya ingin menyampaikan bahwa relevansi penurunan Roh Kudus bagi kita, yaitu bahwa Allah telah mengirim Roh Kudus menggantikan Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan Anda masing-masing. Kediaman Roh Kudus adalah tubuh Anda masing-masing. Kehidupan Anda masing-masing adalah kediaman Roh Kudus. Sebab itu, lanjutkan internalisasi roh dalam diri Anda. Hidupkan, menghidupi kehidupan yang menghidupkan kehidupan yang dihidupi oleh Roh Kudus dalam diri Anda. Mohon Allah menambahkan terus-menerus ini yang tadi saya sebutkan, terkapasitasi kemampuan Anda, menggunakan talenta Anda untuk menjalani hidup-hidup ini, kehidupan ini dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga Anda bisa berdampak di tengah-tengah lingkungan Anda. Dan yang ketiga, tidak berhenti amplifier dalam kasih Allah, agar banyak orang percaya dan mengenal Tuhan Yesus dan mengalami anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada dunia ini, kepada setiap orang, sehingga setiap orang percaya dan mengalami kehidupan yang kekal. Saudara, selamat merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari atau momentum bagi kita untuk kembali berpikir tentang relevansi kehidupan kita, kehidupan Anda masing-masing yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.